Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Supreme Martial God Technique. Bab 691 sampai bab 695. Bab 691 Penilaian dan Seleksi di Kota Baiyun. Buatlah rencana dalam pikiran. Wu Yun langsung menyempurnakan Wei Dahai menjadi boneka. Saat ini Wu Yun sangat pandai dalam memurnikan wayang, tidak butuh waktu lama untuk sebuah wayang yang sempurna muncul di dalam ruangan. Adapun Wei Fu Cheng, Wu Yun langsung membakarnya hingga menjadi ketiadaan dengan api spiritual hijau suci. Jika Wei Dahai tidak membutuhkannya untuk memainkan perannya, Wu Yun bahkan tidak akan repot-repot menyempurnakannya dengan Wei Dahai. Wu Yun tidak lagi membutuhkan boneka dengan tingkat kekuatannya. Itu tidak banyak gunanya. Semuanya sudah siap, dan pembatasan yang diberlakukan oleh Wei Dahai telah dicabut. Segera Wu Yun mulai membuat pengaturan. Setelah dikuasai oleh Wu Yun, Wei Dahai memanggil seluruh pejabat senior keluarga Wei ke kediamannya satu per satu. Kemudian, ketika mereka tidak siap, mereka langsung dibunuh dengan cara yang menggelegar. Untuk menghindari masalah di masa depan, Wu Yun membunuh semua anggota senior keluarga Wei, total 48 orang, yang memiliki posisi kecil. Kelihatannya kejam, tapi Wu Yun harus melakukannya. Pertama, mereka menginginkan nyawa Wu Yun terlebih dahulu. Kedua, selama masih ada orang yang memiliki sedikit kemampuan kepemimpinan. Kalau semuanya nyambung, mau tidak mau dia tidak akan dicurigai. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya orang luar yang memasuki keluarga Wei selama periode ini. Bunuh semua orang ini untuk menghindari masalah di masa depan. Wu Yun masih tidak membunuh ribuan murid keluarga Wei yang tersisa. Wu Yun baru memasuki keluarga Wei selama beberapa hari, dan sebagian besar murid keluarga Wei tidak mengetahui keberadaan Wu Yun. Setelah mereka mengetahui bahwa banyak pejabat tingkat tinggi, termasuk kepala rumah Wei, telah meninggal secara misterius. Mereka semua segera meninggalkan keluarga Wei. Kejadian ini dengan cepat menimbulkan sensasi. Bahkan istana penguasa kota di kota Baisui secara pribadi mengirim orang untuk menyelidikinya. Tapi rumah Wei tidak penting bagi seluruh kota Baisui. Orang-orang dari istana tuan kota melakukan penyelidikan simbolis, dan setelah tidak menemukan hasil, mereka segera meninggalkan rumah Wei. Masalah ini segera mereda. Namun, apa yang Wu Yun tidak ketahui adalah ketika dia menghindari sorotan publik dan meninggalkan halaman belakang rumah Wei. Di kejauhan, seorang pemuda berpakaian ungu memasang ekspresi tegas di wajahnya. Dilihat dari usianya, dia sepertinya seumuran dengan Wu Yun. Tapi itu memberi orang perasaan yang sangat tidak terduga. Setidaknya, bahkan jika tingkat kultivasi Wu Yun belum turun dan dia telah mencapai alam langit melonjak tingkat pertama, dia tidak akan pernah bisa memberikan perasaan ini kepada orang lain. Cukup membuktikan bahwa tingkat budidaya pemuda berbaju ungu ini jauh melebihi tingkat langit. Hal yang paling menakutkan adalah ada perasaan di matanya yang tidak sesuai dengan usianya. Setelah Wu Yun menghilang dari pandangannya, seringai muncul di sudut mulutnya. Dia berkata pada dirinya sendiri dengan suara dingin, "Wu Yun, pewarisnya." Haha. Tapi Wu Yun tidak tahu tentang semua ini. Setelah menjauh dari keluarga Wei, tanda identitas yang diberikan oleh Wei Dahai kepadanya belum dibuang. Meskipun dia membenci hal semacam ini, karena dia berada di Beidalu, dia tetap harus mengikuti aturan mereka. Bagaimanapun, kemampuan Wu Yun masih jauh dari cukup untuk mengubah aturan asli Jalan Beida. Wu Yun tidak punya ide untuk mengganti kartu identitas kelas 2 ini dengan kartu identitas kelas 1. Karena setiap kartu identitas berbeda-beda, setiap orang hanya boleh memiliki satu, dan percuma jika jatuh ke tangan orang lain. Setelah sedikit perbaikan, saya segera mengklarifikasi pikiran saya. Sekarang yang terpenting adalah mencari cara untuk sampai ke ibu kota. Wei Dahai berjanji akan membawanya ke sana sebelumnya, yang akan menyelamatkan banyak masalah. Sekarang Wu Yun sendirian, karena statusnya, mungkin tidak mudah untuk meninggalkan kota Baisui. Tanpa bantuan keluarga Wei, hal terpenting bagi Wu Yun adalah menanyakan dengan jelas apa yang harus dia lakukan jika ingin pergi dari kota Baisui ke ibu kota istana raja.
Kemudian, Wu Yun menggunakan beberapa cara untuk mengajukan pertanyaan kepada orang lain. Ternyata sesuai ekspektasinya, dengan statusnya, tidak mudah meninggalkan Bai Suiking. Lebih sulit lagi untuk pergi ke ibu kota. Jika Anda penduduk asli benua utara, akan lebih mudah. Namun yang dibawa Wu Yun adalah kartu identitas yang melambangkan orang luar, orang kelas 2. Hal ini terlihat dari penilaian memasuki ibu kota kabupaten. Anda setidaknya harus berada di ranah transformasi untuk bisa masuk. Tak heran, persyaratan untuk pergi ke ibu kota pun semakin ketat. Harus lulus penilaian dan penyaringan rumah tuan kota. Dengan kata lain, setelah orang-orang di istana tuan kota mengangguk. Jika mereka bilang kamu boleh pergi, maka kamu boleh pergi. Wu Yun sangat muak dengan aturan konyol ini, tapi dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Karena bukan hanya orang seperti dia yang memegang kartu status kelas 2 yang perlu melakukan hal ini. Bahkan penduduk asli benua utara juga harus lulus penilaian dan penyaringan. Namun persyaratannya akan jauh lebih rendah. Ada 2 aturan untuk penilaian dan penyaringan. Yang pertama adalah menguji tingkat kultivasi yang tidak sulit dan mirip dengan standar penilaian sebelumnya di kota Jiyun. Orang luar hanya diperbolehkan memasuki ibu kota istana raja jika mereka telah mencapai tingkat transformasi spiritual atau lebih tinggi. Sedangkan bagi penduduk asli tidak perlu lulus tes budidaya, cukup lulus standar penilaian kedua. Adapun penilaian kedua ini, membuat Wu Yun cukup pusing. Harus lulus tes loyalitas dan kesetiaan mutlak. Anda harus membuktikan bahwa Anda tidak akan pernah tidak setia kepada raja sebelum Anda diizinkan memasuki ibu kota. Hal ini berlaku apakah Anda penduduk asli atau orang luar. Hal ini justru membuat Wu Yun menggelengkan kepalanya, apakah kamu ingin aku setia pada pangeran konyolmu? Bukankah ini lelucon? Mengenai tes loyalitas ini, Wu Yun masih belum tahu bagaimana mereka akan mengoperasikannya. Tapi bagaimanapun juga, Wu Yun akan pergi. Dan, itu harus dilewati. Namun, terlepas dari berbagai penilaian tersebut yang membuat Wu Yun muak. Bukan berarti tidak ada kabar baik. Besok adalah hari di mana istana tuan kota mengadakan penilaian. Mereka mengadakannya setiap 10 hari, dan tidak seorang pun diizinkan pergi ke ibu kota selama 10 hari ini. Selain itu, ada batasan kuantitas setiap saat. Hanya 5.000 orang yang bisa melewatinya. Yang tersisa hanyalah menunggu sampai waktu berikutnya. Kelihatannya memang banyak sekali penduduknya, namun Anda juga harus tahu bahwa penduduk kota Baiyun berjumlah ratusan juta. Setiap 10 hari, lebih dari 5.000 orang ingin pergi ke ibu kota. 50.000 belum tentu cukup. Setelah menenangkan diri, Wu Yun diam-diam berpikir bahwa sangat menjengkelkan karena para bajingan ini membuatnya begitu rumit. Dia menggelengkan kepalanya tak berdaya, tapi dia hanya bisa menurut. Jika dia ingin tidak patuh, dia harus menjungkir balikkan seluruh istana tuan kota. Sangat disayangkan kekuatan penguasa kota Baiyun dikatakan setidaknya telah mencapai alam pencerahan. Dan ada terlalu banyak kekuatan yang terlibat di baliknya. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa diguncang oleh Wu Yun sekarang. Untuk saat ini, selama tidak ada orang seperti keluarga Wei yang berinisiatif menyerangnya. Lebih baik tetap low profile. Setelah beberapa saat, Wu Yun menghela nafas dan berkata pada dirinya sendiri, sepertinya saya harus bergegas ke sana besok pagi. Akan sangat tragis jika saya tidak dapat berpartisipasi dalam penilaian dan penyaringan karena kuota sudah penuh. Setelah 1 malam, langit sudah berakhir. Begitu dia merasakan sentuhan perut ikan yang putih, Wu Yun bergegas ke istana tuan kota tempat penilaian dan seleksi diadakan. Tempat penilaian ini tidak kecil, sangat luas, dan tidak menjadi masalah untuk menampung setidaknya ratusan ribu orang. Tetapi, untung hal itu tidak terjadi. Ketika hal itu terjadi, rahangku tidak ternganga. Apa yang sedang terjadi di sini? Apakah orang-orang ini gila? Saya datang cukup awal. Apakah mereka datang tadi malam atau apa? Tempat ini cukup untuk menampung miliaran orang, namun tidak ada tempat untuk menginap. Bab 692 jiwa yang patah. Wu Yun mengerutkan kening beberapa saat, tidak apa-apa. Totalnya hanya 5.000 orang, jadi tidak mungkin bisa lolos. Melihat sekeliling, pemandangannya kacau balau, pasti belum ada seorang pun dari istana tuan kota yang datang. Diam, antri.
Setelah beberapa saat, suara nyaring terdengar dari depan. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya yang tampak agak agung. Kerumunan yang kacau segera mulai bergerak maju. Semua orang ingin menjadi salah satu dari 5.000 orang itu. Sayangnya, jumlah orangnya terlalu banyak, dan kebanyakan tidak bisa ditampung. Dan Wu Yun juga tidak masuk antrian. Melihat jumlah orang telah dihitung secara kasar, pria parubaya di depannya berteriak lagi, "Oke, jika Anda punya tambahan, silakan pergi sendiri dan kembali lagi nanti." Tiba-tiba, yang ada hanya desahan dan menghela nafas. Semua orang perlahan berjalan keluar. Wu Yun tidak ingin pergi, tetapi dipaksa keluar oleh orang banyak. Tetapi orang-orang ini tidak pergi, mereka berkumpul di luar dan memandangi 5.000 orang yang berhasil mengantri dengan rasa iri. Apakah sudah berakhir seperti ini? Tidak satu pun dari 5.000 orang ini yang tersingkir. Bisik Wu Yun. Kemudian dia memandang pria parubaya yang tampak jujur di sebelahnya dan menanyakan keraguannya. Pria parubaya itu memandang Wu Yun, dan segera melihat plat status kelas 2 pada Wu Yun. Dia berkata, "Apakah kamu baru di sini? Apa lagi yang ingin kamu lakukan sebelum ini berakhir? Tidak boleh ada eliminasi. Semua orang sudah tahu aturannya. Tidak ada kepastian mutlak. Siapa yang begadang untuk mengantri di sini?" Wu Yun mengerutkan kening dan bertanya. Dia berkata, "Saudaraku, apakah tidak ada jalan lain?" Pria parubaya itu memandang Wu Yun dan berkata, "Ya, tapi itu tidak mungkin." Setelah mendengar ini, Wu Yun tiba-tiba menjadi tertarik dan dengan cepat bertanya, "Saudara, katakan padaku." Pria parubaya itu memandang Wu Yun dengan jijik, lalu menunjuk ke depan dan berkata, "Apakah kamu melihat dua bola kristal itu? Itu disebut manik-manik jiwa. Yang merah adalah ujian kultivasi. Dan yang biru." Wu Yun tertegun dan berkata, "Apakah kamu bercanda? Jika kamu bisa membuat kedua manik jiwa itu meledak, kamu akan memenuhi syarat untuk memasuki ibu kota. Adalah ujian kesetiaan." Wu Yundao berkata, "Kalau begitu, kamu harus sangat kuat untuk bisa melakukannya, kan?" Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kultivasi macam apa yang kamu butuhkan? Jika benar-benar kuat manusia ingin pergi ke ibu kota, dia masih harus melalui prosedur ini. Tapi, saya tidak tahu persyaratan khusus apa yang harus dilakukan untuk membuat bola jiwa meledak." Wu Yun mendengus, secerca harapan muncul di matanya, dan mengangguk sedikit. Melihat penampilan Wu Yun, pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu tidak mau mencoba, kan? Sudah kubilang, jika kamu gagal, kamu akan diperlakukan sebagai tipuan di istana tuan kota dan dipenggal secara langsung. Kamu harus menyimpannya. Datanglah lebih awal dalam 10 hari." Setelah jeda, dia berkata dengan nada serius, "Untuk orang kelas 2 sepertimu, hukumannya mungkin lebih berat, adik kecil, tolong simpan itu." Setelah mengatakan itu, pria parubaya itu berbalik dan pergi dari sini. Wu Yun mengerutkan kening, lebih menakutkan. Apakah ada hukuman yang lebih mengerikan daripada pemenggalan kepala? Tapi ini bukanlah fokus perhatian Wu Yun. Dia menatap dua manik jiwa merah dan biru di depannya. Matanya serius, jika gagal berhasil, hukumannya tidak ringan. Wu Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata pada dirinya sendiri, karena ini bukan ujian kekuatan kultivasi, saya tidak tahu ujian apa itu." Wu Yun menatap kedua manik jiwa itu. Tiba-tiba, ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Haha, ada jalan." Baru saja, dia telah melihat bahwa manik jiwa akan melepaskan energi dari dalam ketika diuji. Selama itu adalah energi, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh Devouring Martial Soul. Namun, Wu Yun masih sedikit khawatir. Bagaimanapun, dia tidak yakin, bahkan jika dia menelan semua energi di dua manik jiwa ini. Tidak ada jaminan akan meledak. Jika tidak meledak bahkan setelah disedot hingga kering, itu akan sangat memilukan. Tapi apapun hasilnya, Wu Yun tetap harus mencobanya, menunggu 10 hari tentu saja bukanlah gaya Wu Yun. Sebelum pergi, Wu Yun pergi sebentar. Untuk mencegah wajah ini menjadi publik figur, Wu Yun secara khusus memilih topeng untuk dipakai.
Tidak ada penyamaran, karena jika menyamar maka akan cepat dikenali di mata publik, lebih baik disembunyikan secara terang-terangan. Tak lama kemudian, seorang anak laki-laki bertopeng muncul di ruang pemeriksaan. Itu adalah Wu Yun. Setelah dilihat sekilas, hanya sedikit yang tersisa dalam penyaringan dan penilaian terhadap 5.000 orang ini. Meski penduduk asli tidak perlu lulus ujian budidaya. Ada juga beberapa orang kelas 2 seperti Wu Yun. Saya hanya tidak tahu dari mana asalnya. Setiap kali seseorang lewat, seberkas cahaya akan menyinari kedua manik jiwa tersebut. Yang menarik bagi Wu Yun adalah manik jiwa biru yang digunakan dalam tes loyalitas. Subjek meletakkan tangannya pada manik jiwa biru, dan manik jiwa biru akan mengeluarkan cahaya redup. Orang-orang di istana Tuan Kota akan menanyakan beberapa pertanyaan. Jika lampu tidak padam, tes berhasil. Jika dihancurkan, maka itu adalah kegagalan. Wu Yun melihatnya dan berpikir, ini cukup baru. Seperti yang dikatakan pria parubaya itu, tidak satu pun dari 5.000 orang yang tersingkir, dan kemajuannya sangat cepat. Pada saat ini, Wu Yun, yang memasuki tempat penilaian dengan mengenakan topeng, dengan cepat ditemukan oleh semua orang. Seseorang berbisik. Apa yang orang ini ingin lakukan dengan topengnya? Melihat bahwa dia sebenarnya memiliki tanda identitas kelas 2 di tubuhnya, kurasa dia tidak mengerti aturannya. Orang yang bertanggung jawab atas tes dari kota rumah tuan juga segera menemukan Wu Cloud. Pria parubaya yang tampak seperti pemimpin berteriak, kemarilah, tangkap orang yang tidak mengerti hukum ini. Tapi, Wu Yun mengangkat tangannya dan berkata, tunggu sebentar, saya ingin menghancurkan jiwa. Tiba-tiba, semua orang terdiam. Namun, keheningan itu hanya berlangsung sesaat, dan tak lama kemudian, semburan tawa pun datang. Mereka tertawa terbahak-bahak seolah-olah mereka baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Saya tidak tahu apakah dia menertawakan saya atau apakah menurutnya ini lucu. Satu-satunya orang yang hadir yang tidak tersenyum mungkin adalah pria parubaya dari istana Tuan Kota. Dia tertegun sejenak dan berteriak, diam. Tawa keras itu segera menjadi sunyi. Pria parubaya itu berkata, apakah kamu benar-benar ingin menghancurkan jiwamu? Kamu harus tahu bahwa meskipun kamu adalah orang kelas 2, saya tetap ingin mengingatkan kamu, sudahkah kamu mempertimbangkannya? Harga untuk dorongan hatimu. Wu Yun berkata tanpa berpikir, jangan pikirkan itu. Jika kamu setuju, kamu bisa memulainya secara langsung. Pria parubaya itu berkerut dan berkata, karena ada aturan seperti itu, aku akan melakukannya tentu saja tidak menghentikanmu. Majulah. Melihat Wu Yun perlahan berjalan ke depan, penonton yang menonton sepertinya hanya bereaksi pada saat ini. Orang-orang kelas 2 ini sangat ingin menghancurkan jiwa mereka. Segera, terjadi diskusi gila. Dia benar-benar ingin menghancurkan jiwa, dan rumah Tuan Kota, Butler Bai, benar-benar setuju. Ya Tuhan, meskipun saya tidak mengantri hari ini, sepertinya ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Sepertinya begitu sudah lama sekali sejak pertunjukan bagus terakhir tentang menghancurkan jiwa. Pasti sudah puluhan tahun yang lalu. Belum puluhan tahun. Apakah Anda sudah melupakan orang itu 8 tahun lalu? Hanya saja dia gagal dan dipenggal. Yang kamu bicarakan berasal dari benua utara kita. Ini pertama kalinya aku mendengar penduduk asli dan jiwa kelas 2 dihancurkan. Berbagai komentar datang. Pada saat yang sama, di gedung tinggi, ada sepasang mata yang menatap Wu Yun. Dia memandang Wu Yun dengan penuh minat, tetapi wajahnya masih kaku dan sudut mulutnya masih menyeringai. Mengenakan pakaian ungu. Bab 693 gagal. Wu Yun pergi ke depan, sementara semua orang menunggu dan berbicara, mereka memandang Wu Yun dengan mata berbeda. Ada ekspektasi, rasa iri, ejekan, dan ketidakpedulian. Diakon Bai, seorang pria parubaya dari istana Tuan Kota, memiliki wajah tanpa ekspresi. Mengapa kamu memakai topeng? Wu Yundao berkata, saya sangat hebat. Saya khawatir Anda akan menjadi idola dibandingkan dengan saya, jadi saya harus menyembunyikan kelebihan dan ketenaran saya. Ekspresi. Diakon Bai membeku, dan sudut matanya bergerak sedikit. Dia menatap Wu Yun dan berhenti berbicara tentang topeng itu.
Ada orang yang berpura-pura keren setiap hari, selama kamu tidak takut mati, kamu bisa berpura-pura sesuka kamu. Lagi pula nanti akan ada ujian loyalitas, asal bisa lulus, tidak masalah kamu menunjukkan wajah atau tidak. Alasan Wu Yun berani mengatakan ini adalah karena dia bisa merasakannya. Setelah sampai di Kabupaten Yunling, meski masih ada orang kelas 1 dan orang kelas 2. Dalam beberapa aturan hukum juga terdapat pembedaan khusus antara orang kelas 1 dan orang kelas 2. Namun di mata kebanyakan orang, hierarki tersebut tidak lagi terlihat jelas. Setidaknya, ini jauh lebih baik daripada kota Jiyun. Dan anehnya, semakin menonjol seseorang, semakin dia tidak peduli dengan apa yang disebut perbedaan kelas ini. Tapi Butler Bai tidak peduli, dan mereka yang menyaksikan kegembiraan itu tidak berpikir demikian. Semua orang memandang Wu Yun dengan tercengang. Bukankah orang ini terlalu gila? Pria yang tidak takut mati. Beraninya kamu mengucapkan kata-kata sok seperti itu di depan Butler Bai. Kami akan menganggap orang kelas 2 sebagai idola. Kecuali dia benar-benar lulus. Dari suaranya, sepertinya dia adalah seorang pemuda. Dia benar-benar tidak takut pada harimau. Dia mungkin tergila-gila ingin menjadi terkenal. Awalnya, saya memikirkan, ini pria itu sangat berani. Dia tidak takut hidup dan mati dan berani mencoba. Sekarang sepertinya dia hanya berpura-pura ingin menjadi terkenal, jadi dia seharusnya tidak bisa lewat. Komentar ini tentu saja sampai ke telinga Wu Yun. Wu Yun hanya tersenyum tipis dan tidak peduli. Diakon Bai mendengus dingin dan berteriak, "Diam, diam." Ketika suara itu tenang, dia berkata kepada Wu Yun, "Tunggu di sini sebentar sampai mereka menyelesaikan penilaian." Wu Yun mengangguk. Sekitar seperempat jam kemudian, ke-5.000 orang tersebut menyelesaikan penilaian dan lulus. Awalnya, mereka sudah bisa pergi. Tapi tidak ada yang tersisa, tapi kerumunan di sekitar mereka semakin bertambah. Karena banyak orang telah mendengar bahwa seseorang di situs penilaian saat ini ingin menghancurkan jiwa. Mereka tidak sabar untuk melihat hal seperti ini yang jarang terjadi selama beberapa dekade. Saya juga sangat ingin tahu siapa orang ini. Namun, ketika mereka melihat bahwa orang ini adalah orang kelas 2 dengan topeng di wajahnya, mau tak mau mereka kecewa. Namun ketika mereka mengetahui alasan mengapa Wu Yun harus memakai topeng sebelumnya, semua orang memandang Wu Yun dengan tidak percaya. Penampilan itu sepertinya mengatakan, orang ini benar-benar sedikit gila. Tunggu sampai semua orang menyelesaikan penilaiannya. Butler Bai memandang Wu Yun dan berkata, "Mari kita mulai. Penuhi kesombonganmu. Ingat, jika kamu gagal, kamu hanya akan memiliki satu nasib." Wu Yun mengangguk dan berjalan ke Manik Jiwa Merah terlebih dahulu. Ditanya, apa yang harus saya lakukan?" Butler Bai berkata, "Letakkan tanganmu di atasnya dan semuanya akan menjadi jelas." Wu Yun mengeluarkan suara, dan kemudian dengan lembut meletakkan tangannya di atas Manik Jiwa Merah. Anda dapat dengan jelas melihat Manik Jiwa Merah saat dia meletakkannya di telapak tangannya. Segera, lampu merah lembut dilepaskan. Saat ini, semua penonton menahan napas, mengantisipasi hasilnya. Tiba-tiba, Wu Yun merasakan energi lembut mengalir keluar dari Manik Jiwa. Itu menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap. Saat ini, saya harus menguji kultivasi saya. Diam-diam Wu Yun berkata pada dirinya sendiri. Segera, energi ini menjalar ke seluruh tubuhnya, dan lampu merah tidak melemah. Kemudian, gelombang energi yang kuat mengalir ke tubuh Wu Yun. Kali ini yang diuji bukan lagi kultivasinya, sedangkan yang diuji Wu Yun tidak peduli lagi. Karena dia sudah siap. Dalam benaknya, pikirannya bergerak sedikit, dan roh bela diri yang melahap bergerak dengan tenang. Tiba-tiba, energi yang mengalir ke tubuh Wu Yun langsung ditelan oleh roh bela diri yang memangsa. Kemudian, setelah diubah dengan menelan jiwa bela diri, semua energi ini berubah menjadi energi spiritual dan masuk ke tubuh Wu Yun. Setelah melahap energi yang mengalir ke dalam tubuhnya, Wu Yun mengendalikan jiwa bela diri yang melahap dan mulai secara paksa menyerap energi yang belum dilepaskan di dalam manik jiwa. Setelah menelan ini, Wu Yun merasa senang. Di luar dugaan, Soul Bed ini memiliki energi yang besar, meski tidak cukup membuat Wu Yun serakah.
Tapi itu jelas bukan suatu kerugian. Selain itu, setelah Wu Yun mengubah energi ini menjadi energi spiritual, dia juga dapat merasakan bahwa energi spiritual di dantiannya mulai terakumulasi menuju titik kritis terobosan. Karena budidayanya sudah berada di puncak tahap akhir alam transformasi dewa tingkat pertama. Hanya ada sedikit perbedaan antara menerobos ke alam transformasi dewa tingkat kedua. Jika ini terus berlanjut, mungkin setelah melahap dan memurnikan energi di kedua manik jiwa ini, saya dapat meningkatkan kultivasi saya satu tingkat. Ini hanyalah keuntungan yang tidak terduga. Saat Wu Yun melahapnya, energi dalam manik jiwa merah menjadi semakin berkurang. Segera, itu mengering sepenuhnya. Saat energi dalam manik jiwa mengering, lampu merah yang dipancarkan dari luar berangsur-angsur meredup hingga menghilang. Hal yang paling menakutkan adalah cahaya manik jiwa merah tidak hanya menghilang, tetapi bahkan permukaannya pun kehilangan kecemerlangannya. Kulit keriput muncul. Pada titik ini, semua orang di sekitarnya menjadi gempar dan diejek. Aku tahu itu benar-benar gagal, Tunggu sampai mati. Sudah berapa lama sejak kamu mulai dan kamu gagal? Kamu adalah orang yang sombong sebelumnya. Kamu benar-benar orang yang tidak punya otak. Ini terlalu cepat. Meskipun orang itu gagal 8 tahun yang lalu, dia tetap bertahan. Dia sudah berada di sini selama hampir 2/4 jam. Berapa lama dia berada di sini? Kubilang orang ini hanya mencari kematian. Lihat kulit manik jiwa yang keriput. Tidak sesederhana gagal ujiannya. Dia hanya muak dengan manik jiwa. Lagi pula, kamu masih ingin menghancurkan jiwamu. Lucu sekali. Wu Yun juga sedikit bingung dan mengerutkan kening. Melihat manik jiwa kering yang hilang cahayanya di depannya. Dia tahu bahwa hilangnya cahaya berarti kegagalan dalam penilaian. Namun dia juga tahu bahwa itu tidak kehilangan kehebatannya karena kegagalan dalam penilaian. Itu karena dia telah menghabiskan semua energi di dalam manik jiwa sehingga situasi ini terjadi. Aku merasa agak cemas di hatiku, berpikir pada diriku sendiri, apakah aku benar-benar gagal? Melahap energi di dalamnya tidak membuatnya meledak. Di sampingnya, Butler Bai juga melihat manik jiwa yang keriput di depannya dengan keraguan di matanya. Dia telah terlibat dalam pekerjaan penyaringan dan penilaian selama lebih dari 10 tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Namun saat ini, pemikirannya sama dengan pemikiran orang-orang yang menonton. Dia melihat manik jiwa dan kemudian ke Wu Yun. Wajahnya mulai terlihat sangat jelek, dan dia berkata dengan sedikit kemarahan. Seberapa buruk kamu sampai mutiara jiwa menolakmu begitu banyak? Saya harus mengatakan bahwa kamu adalah yang paling. Saya pernah melihat dalam 10 tahun terakhir ini. Zizizi. Tapi sebelum Butler Bai selesai berbicara, dia tiba-tiba berhenti. Matanya menatap lurus ke manik jiwa merah. Di saat yang sama, diskusi di antara para penonton juga terhenti seketika. Semua orang menahan napas dan menatap manik jiwa merah. Bab 694 dia benar-benar menerobos. Pada saat ini, saya melihat suara mendesis datang dari manik jiwa merah yang kering. Pada awalnya, semua orang tidak tahu kenapa, tapi setelah beberapa saat. Baru setelah retakan kecil muncul pada manik jiwa merah, semua orang menyadari apa yang baru saja terjadi. Semua orang terkejut dan menatap segala sesuatu di depan mereka dengan tidak percaya. Ini seperti mimpi. Tiba-tiba, seseorang di antara kerumunan itu berteriak, "Retak, retak, manik jiwa merah retak." Untuk sesaat, pemandangan itu meledak. Mereka tidak pernah menyangka bahwa dia akan berhasil menghancurkan jiwanya. Namun, wajah Butler Bai tidak terlihat bagus saat ini. Orang-orang di sekitarnya berteriak dengan gila-gilaan karena tidak satu pun dari mereka yang pernah melihat bagaimana rasanya benar-benar berhasil menghancurkan jiwa. Tapi Butler Bai tahu bahwa jika jiwa benar-benar berhasil dipatahkan, mutiara jiwa akan langsung meledak. Bagaimana mungkin ada pemandangan yang mula-mula meredup, lalu mengering, dan kemudian retak? Ini sungguh tidak masuk akal. Dia juga menatap Wu Yun dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, matanya aneh, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Di saat yang sama, suara mendesis semakin keras. Semakin banyak retakan pada manik jiwa, setelah beberapa saat, manik jiwa terkoyak dan jatuh ke tanah.
Teriakan orang-orang di sekitarnya menjadi semakin gila, tapi ekspresi Butler Bai menjadi semakin aneh. Ini sungguh aneh. Yang lain langsung meledak, tapi kalau sampai ke dia, mengering dan retak dulu, tapi tidak meledak, malah pecah. Apa yang terjadi? Umumkan hasilnya. Wu Yun, di balik topeng, menatap Butler Bai dengan tenang. Butler Bai membuka mulutnya, tapi berhenti bicara. Tampaknya salah untuk menyatakan kesuksesan yang menghancurkan jiwa, karena itu bukanlah ledakan yang sebenarnya. Namun, mutiara jiwa memang terkoyak. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Oke, yang pertama ini akan dianggap sebagai kesuksesanmu. Bersiaplah untuk tes manik jiwa yang kedua." Wu Yun mengangguk. Melangkah maju menuju bola jiwa kedua. Mengikuti petunjuk Butler Bai, Wu Yun dengan lembut meletakkan tangannya di atas manik jiwa biru. Cahaya biru samar bersinar sedikit, tapi itu tidak berbeda dengan manik jiwa merah. Satu-satunya perbedaan adalah kali ini energinya tidak masuk ke dalam tubuhnya, melainkan memasuki lautan kesadarannya. Pada saat ini, Diakon Bai di sebelahnya mulai bertanya, apakah Anda akan melakukan sesuatu yang menghina keagungan Raja Daerah? Begitu kata-kata ini keluar, Wu Yun memahami prinsip kerja manik jiwa biru. Tampaknya energi-energi ini ada di lautan kesadarannya untuk mendeteksi apakah dia akan berbohong nanti, dan jika demikian. Setelah energi diumpankan kembali ke manik jiwa, cahaya biru akan meredup dengan sendirinya, yang membuktikan bahwa penilaian gagal. Wu Yun berpikir sejenak dan hendak berbicara, tetapi melihat cahaya manik jiwa biru semakin gelap. Tidak apa-apa, kamu sudah tahu aku akan berbohong bahkan sebelum aku membuka mulut. Tidak, kita tidak bisa terus seperti ini, begitu cahayanya hilang, kesempatan akan hilang. Dengan pemikiran dari Wu Yun, jiwa bela diri yang menelan mulai bergerak dengan gila lagi. Dia harus menelan energi di dalamnya sebelum cahayanya menghilang. Di depan mutiara jiwa, Wu Yun melahapnya dengan gila-gilaan. Butler Bai di samping melihat sedikit kemarahan di wajahnya ketika dia melihat Wu Yun mengabaikannya. Kenapa kamu tidak bicara? Ada juga komentar dari orang-orang sekitar. Mengapa dia tidak berbicara? Apakah karena dia tidak setia kepada pangeran dan tidak berani berbicara? Setelah beberapa saat, Wu Yun masih tidak berbicara. Dan wajah Butler Bai menjadi semakin jelek. Hitung mundur sampai 5 detik. Jika kamu tidak berbicara lagi, kamu akan dihukum karena gagal. 5, 4. Wu Yun masih mengabaikannya dan mengendalikan jiwa bela diri yang melahap, secara metodis melahap energi dalam manik jiwa. Di saat yang sama, dia hanya merasakan energi spiritual yang terkumpul di dantiannya semakin banyak. Perasaan bengkak yang familiar perlahan datang. Wu Yun tahu ini akan menjadi terobosan. Tiba-tiba, tepat saat hitungan mundur terakhir Butler Bai berbunyi. Manik jiwa biru benar-benar kehilangan kilaunya, dan Wu Yun menarik kembali telapak tangannya. Diakon Bai hendak mengaum dan menyatakan kegagalan. Namun seperti halnya manik jiwa merah, manik jiwa biru juga memiliki permukaan yang keriput. Ekspresinya membeku, apa yang terjadi? Mengapa ini terjadi lagi? Dia bahkan tidak menjawab pertanyaan, apa yang terjadi dengan mutiara jiwa hari ini? Apakah ada yang salah? Semua orang di sekitar mereka juga saling memandang dengan kaget. Pada saat yang sama, Wu Yun hanya bisa melihat senyuman di bibirnya, menarik napas dalam-dalam dan mengatur pernapasannya. Saya merasakan ledakan di dantian saya. Ledakan. Seperti yang diharapkan. Wu Yun berhasil menerobos. Kebanyakan orang mungkin fokus pada manik jiwa biru yang layu. Namun beberapa orang memperhatikan perubahan Wu Yun. Tiba-tiba, seseorang berseru, lihat, dia benar-benar membuat terobosan dalam kultivasi. Ya Tuhan, ya, baru saja dia berada di alam transformasi ilahi tingkat pertama, bagaimana dia bisa berada di tingkat kedua? Sekarang, apa yang terjadi? Bagaimana kamu melakukannya? Kamu mampu menembus tingkat kultivasi selama ujian. Apakah ini sesuatu yang dilakukan manusia? Butler Bai juga menatap Wu Yun dengan tatapan kosong, tidak tahu harus berkata apa waktu yang lama. Di kejauhan, wajah pemuda berpakaian ungu akhirnya berubah pada saat ini, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya yang dingin. Dia berkata dengan dingin pada dirinya sendiri, oh, menarik, menarik.
Aku menjadi semakin tertarik padamu. Butler Bai menatap Wu Yun untuk waktu yang lama, dan kemudian melihat mutiara jiwa yang layu di depannya. Hubungkan pengeringan manik-manik jiwa dengan terobosan mendadak Wu Yun. Bukannya dia tidak memikirkan apakah Wu Yun telah menelan energi di dalam manik jiwa. Namun, ide ini segera dicekik olehnya. Karena dia tahu ini tidak mungkin dan tidak ada. Tidak ada seorang pun yang bisa secara langsung mengubah energi menjadi aura. Tapi, apa yang sedang terjadi? Tepat ketika semua orang masih dikejutkan oleh terobosan Wu Yun dalam kultivasi, suara mendesis mulai terdengar dari manik jiwa biru. Segera, seperti manik jiwa pertama, ia pecah berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Jeritan gemuruh dan tepuk tangan kembali terdengar dari orang-orang di sekitarnya. Sukses, sukses, dia berhasil menghancurkan jiwa. Ya Tuhan, apa yang dia katakan sebelumnya bukan omong kosong, itu benar. Ternyata dia benar-benar memiliki kekuatan ini. Dia. Penerus apa dia melakukannya 50 tahun yang lalu? Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya orang dalam 50 tahun terakhir yang berhasil menghancurkan jiwanya, dan dia adalah yang tercepat dalam sejarah. Dia berhasil menghancurkan jiwanya dalam waktu kurang dari seperempat jam. Ya Tuhan, aku khawatir dia akan menyimpan rekor menghancurkan jiwa ini untuk waktu yang lama. Sudah lama sekali. Sejujurnya, aku sangat ingin menganggapnya sebagai idola. Pada saat yang sama, banyak orang mulai berspekulasi tentang siapa orang di balik topeng itu. Tapi saat ini, Butler Bai sedang menyaksikan semua ini dengan ekspresi canggung. Wu Yun tersenyum dan berkata, "Diakon Bai, umumkan hasilnya." Diakon Bai tertegun. Dia membuka mulutnya beberapa kali, tetapi berhenti berbicara. Penampilan pria bertopeng ini sungguh aneh, tidak hanya berhasil menghancurkan jiwa dengan cara yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Sambil menghancurkan jiwa, dia juga menembus tingkat kultivasi. Bab 695 Penghancur Jiwa Kedua, diundang oleh penguasa kota. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menanyakan pertanyaan tentang tes loyalitas. Tapi manik jiwa rusak, dan tidak ada gunanya bertanya lagi. Meski agak sulit dipercaya, semuanya telah menjadi fakta. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Butler Bai berkata, bolehkah saya melepas topeng di wajahmu? Tapi dia tidak pernah menyangka Wu Yun masih mengatakan hal yang sama. Aku bilang, seseorang sehebat aku pasti akan menjadi idola mereka, jadi lebih baik tetap low profile. Wajah Butler Bai kembali menegang. Namun kali ini tak ada sindiran dari penonton. Hanya berteriak. Karena Wu Yun berhasil. Sebenarnya banyak orang yang diam-diam mulai menganggap pria bertopeng ini sebagai idolanya. Segera, Butler Bai mengumumkan hasil dari peristiwa yang menghancurkan jiwa ini dengan rasa malu. Tidak diragukan lagi sukses. Di mata semua orang yang iri, Wu Yun mendapat kesempatan ini untuk pergi ke ibu kota. Tapi Wu Yun tidak terlalu senang, sungguh merepotkan pergi ke ibu kota dan melakukan banyak hal. Tapi ketika semua orang mengira semuanya sudah berakhir, mereka melihat orang lain datang ke lapangan penilaian. Orang ini juga mengenakan topeng dan pakaian ungu, dan gerakannya memberikan perasaan yang tak terduga. Namun, orang tersebut juga membawa kartu identitas kelas 2 di tubuhnya. Saat semua orang bertanya-tanya apa yang ingin dilakukan pria ini, mereka mendengar pria bertopeng ungu berkata, tunggu sebentar, aku juga ingin menghancurkan jiwaku. Semua orang terkejut. Dia juga ingin menghancurkan jiwanya. Apakah dia mengikuti tren? Bagaimana situasinya? Dilihat dari suaranya, orang ini pasti seorang pemuda. Pada saat yang sama, Butler Bai dan Wu Yun juga melirik pada saat yang bersamaan. Butler Bai mengerutkan kening dan berpikir, apa yang terjadi hari ini? Entah mereka sudah beberapa dekade tidak bertemu, atau mereka segera keluar. Awalnya, Wu Yun hanya ingin berpenampilan biasa saja. Tapi sekilas ini, Wu Yun tidak bisa lagi memalingkan muka. Keduanya bersembunyi di balik topeng, namun mata mereka terbuka. Saat ini, keduanya saling memandang. Ketika dia melihat mata pihak lain, Wu Yun merasa sangat terkejut. Perasaan ini seperti menjadi sasaran binatang buas, yang sangat tidak nyaman. Ini adalah sepasang mata yang sangat dalam, Wu Yun hanya melihat perasaan ini di mata Du Xingning.
Tatapan matanya yang dalam ini benar-benar tidak sesuai dengan suara mudanya. Mungkinkah orang ini sudah memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan Du Xingning? Tetapi mengapa makhluk seperti itu ingin menyia-nyiakan begitu banyak hal jika dia ingin pergi ke ibu kota? Untuk beberapa alasan, Wu Yun selalu punya perasaan bahwa di antara mereka berdua tidak akan pernah terjadi hal seperti ini. Masa lalu yang biasa saja. Namun tak lama kemudian keduanya membuang muka secara bersamaan. Butler Bai berkata, karena kita ingin menghancurkan jiwa, maka majulah. Segera, dua manik jiwa baru muncul di bidang penilaian. Di bawah tatapan terkejut semua orang, anak laki-laki berpakaian ungu itu juga mulai melakukan tes pemecah jiwa. Anehnya, bocah berbaju ungu itu pun berhasil mematahkan jiwanya. Dan ini benar-benar sukses. Kecepatannya luar biasa. Orang lain mungkin tidak memahami perbedaannya, tetapi Diakon Bai mengetahuinya dengan baik. Ketika anak laki-laki berpakaian ungu mengujinya, kedua manik jiwa langsung meledak. Inilah arti sebenarnya dari kesuksesan yang menghancurkan jiwa. Terdengar teriakan dan teriakan dari kerumunan. Bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa ini adalah hal yang langka selama beberapa dekade? Dua orang sebenarnya muncul berturut-turut hari ini. Dan mereka semua berhasil, dan kecepatan menghancurkan jiwa mereka ternyata sangat cepat. Butuh waktu kurang dari seperempat jam untuk memecahkan dua manik jiwa berturut-turut. Ada pendukung kedua pria yang hadir. Beberapa orang mengatakan bahwa anak laki-laki berbaju ungu lebih kuat ketika dia menghancurkan jiwa, dan manik-manik jiwa langsung meledak. Beberapa orang juga mengatakan bahwa orang di depannya bahkan lebih terkejut ketika dia menghancurkan jiwanya, dia benar-benar meningkatkan kultivasinya satu tingkat sambil menghancurkan jiwanya. Yang paling mengejutkan, keduanya sama-sama memakai masker dan kartu identitas kelas 2. Saya tidak tahu dari mana asalnya. Saya belum pernah mendengar dua karakter seperti itu di kota Baisui sebelumnya. Ada banyak hal yang ingin dikatakan, tapi yang paling mengejutkan adalah Butler Bai. Sebagai seorang penilai, dia lebih tahu dari siapapun apa arti sukses menghancurkan jiwa. Yang pertama adalah potensi dan bakat luar biasa. Kedua, kesetiaan mutlak kepada Raja Kabupaten Yunling. Mata Wu Yun sedikit berkedut, dan dia merasa semakin misterius tentang anak laki-laki berbaju ungu itu. Itu bahkan membuatnya merasa berdebar-debar. Perasaan ini adalah sesuatu yang bahkan Ni Yuan, Fire Eagle, dan yang lainnya tidak bisa berikan padanya saat itu. Apa yang diberikan Ni Yuan dan yang lainnya kepada Wu Yun adalah tekanan dari kultivasi. Tapi yang diberikan anak laki-laki berbaju ungu itu adalah tekanan dari jiwanya. Wu Yun memiliki firasat bahwa anak laki-laki berbaju ungu ini mungkin menjadi musuh pertama, nyata, dan paling menakutkan dalam perjalanan kultivasinya. Namun, ini hanyalah dugaan Wu Yun. Saat ini, belum jelas apakah mereka musuh atau teman. Mengenai apa yang disebut kesetiaan, itulah yang dipikirkan Butler Bai. Entah itu Wu Yun atau anak laki-laki berbaju ungu, saat mereka memecahkan manik jiwa biru. Mereka semua menggunakan beberapa trik yang tidak diketahui orang lain. Dua orang berturut-turut berhasil menghancurkan jiwa mereka, dan pemandangan pun mendidih. Meskipun Butler Bai juga ingin meneriakkan kegembiraannya, dia tahu bahwa dia masih perlu membersihkan tempat kejadian. Segera, di bawah komandonya, para penonton bubar. 5.000 orang pertama yang lulus ujian juga berangkat dari sini dan menuju ke ibu kota. Wu Yun ingin pergi bersama sekelompok orang ini, tapi dihentikan oleh Butler Bai. Dikatakan bahwa penguasa kota Baisui mengundangnya. Anak laki-laki berpakaian ungu itu tenang dan diam. Meskipun Wu Yun sangat ingin pergi ke ibu kota, dia tidak punya pilihan selain setuju. Sebenarnya, ada makna lain di balik persetujuan Wu Yun. Dia ingin melihat siapa pemuda berbaju ungu itu. Kota Baisui, rumah tuan kota. Wu Yun dan anak laki-laki berbaju ungu masih memakai topeng. Tuan kota adalah seorang pria parubaya yang terlihat luar biasa. Meskipun Wu Yun tidak dapat melihat tingkat kultivasinya, dia dapat menebak bahwa rumor dari dunia luar itu benar. Saya khawatir orang ini setidaknya berada di alam pencerahan. Karena aura yang terpancar dari tubuhnya memberikan perasaan yang sama kepada orang-orang seperti Qi Xiuyuan dan lainnya. Yang mengejutkan Wu Yun adalah penguasa kota Baisui tidak mempermasalahkan status kelas 2 mereka.
Bahkan diusulkan untuk menggantinya dengan tanda pengenal lokal. Akan lebih mudah untuk melakukan sesuatu di masa depan. Tapi Wu Yun langsung menolak, tanpa sadar mengira ini adalah amal. Terlebih lagi, Wu Yun merasa muak dengan apa yang disebut status penduduk asli kelas 1. Tak heran, bocah berbaju ungu itu justru menolak. Wu Yun memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Tingkah laku anak laki-laki berbaju ungu ini sangat mirip dengannya. Sepertinya anak laki-laki berbaju ungu itu ada di sini untuk mengincarnya, dan itu bukannya tidak disengaja, semuanya sepertinya sudah direncanakan. Namun Wu Yun tidak berani mengatakan dengan pasti apa faktanya. Saat ini, Diakon Bai di sebelahnya hanya dapat mendengar kata-kata ini. Dia segera memarahimu dengan suara rendah, kalian berdua pemuda, mengapa kamu begitu bodoh? Penguasa kota menghargai kamu dan ingin mempromosikan kamu ke kelas 1. Bagaimana kamu bisa